Halo, kembali lagi bersama aku, Giovanni Putra, Research Analis di Tengah Uang. Nah, di modul kali ini kita akan mempelajari mengenai blockchain. Teman-teman mungkin bertanya, apa sih itu blockchain? Buat apa kita pelajari? Aku hanya pengen beli kripto terus cuan. Nah, mindset yang kayak gini nih, nggak boleh diteruskan, bahaya. Always invest in what you know. Dan untuk kita memahami kripto, kita harus tahu dulu konsep blockchain. Karena blockchain adalah teknologi yang mendasari cryptocurrency. Cryptocurrency bisa ada karena adanya blockchain. Nah, yuk kita bahas gimana sejarah terbentuknya blockchain. Ide di balik teknologi blockchain dapat ditelusuri sampai ke tahun 1991, di mana dua orang peneliti, yaitu Stuart Haber dan Westcott Stornetta, memperkenalkan sebuah solusi praktis menggunakan komputer untuk mencatat dokumen secara digital, sehingga mereka tidak dapat diubah atau diputarbalikkan. Sistem yang digunakan adalah rangkaian blok yang diamankan secara kriptografi untuk menyimpan dokumen tersebut. Dan pada tahun 1992, konsep Merkle Tree dimasukkan ke dalam sistem, sehingga membuat sistem yang mereka tadi buat semakin efisien karena memungkinkan beberapa dokumen untuk dikumpulkan dalam satu blok. Jadi awalnya itu satu blok, satu kotak, itu hanya bisa satu dokumen. Sekarang satu blok bisa beberapa dokumen. Akan tetapi, teknologi ini tidak terpakai dan patennya pun hilang sampai pada tahun 2004, 4 tahun sebelum Bitcoin diluncurkan. Pada tahun 2004, ahli komputer dan aktivis kriptografi Hal Finney, itu mungkin bacanya, atau Harold Thomas Finney kedua, memperkenalkan sebuah sistem yang dinamai RPOW, Reusable Proof of Work. RPOW menyelesaikan masalah pengeluaran ganda atau double spending dengan cara menyimpan kepemilikan token yang sudah diregistrasi dalam server dan didesain untuk mengizinkan pengguna di seluruh dunia memverifikasi kebenarannya dan integritasnya secara real time. RPOW dapat juga dianggap sebagai prototipe awal dan langkah awal yang sangat signifikan dalam sejarah mata uang digital. Pada tahun 2008, sebuah kertas putih atau white paper muncul dan memperkenalkan sebuah sistem pembayaran elektronik terdesentralisasi yang sekarang kita kenal sebagai Bitcoin. White paper ini disebarkan oleh seseorang atau sebuah tim, kita tidak pernah tahu sampai sekarang, yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Pada tanggal 3 Januari tahun 2009, Bitcoin akhirnya muncul untuk pertama kalinya pada saat blok pertama Bitcoin ditambang oleh Satoshi Nakamoto dan memberikannya reward 50 Bitcoin kepada penerima Bitcoin pertama. Penerima Bitcoin pertama adalah Hal Finney tadi yang menciptakan sistem RPOW. Nah, transaksi itu terjadi pada tanggal 12 Januari tahun 2009. Namun sayangnya, setelah aktif kurang lebih 1 tahun di komunitas Bitcoin, Satoshi Nakamoto menghilang di tahun 2010. Dan sejak saat itu sampai sekarang, teknologi ini sudah berkembang dengan sendirinya berkat bantuan dari komunitas yang kuat. Kira-kira seperti itulah sejarah Bitcoin. Blockchain sangat populer akhir-akhir ini, benar. Tapi apa itu blockchain? Bagaimana blockchain bekerja? Masalah apa yang coba blockchain selesaikan dan bagaimana blockchain bisa digunakan? Nah, untuk memahami blockchain, analogi sederhana yang bisa teman-teman gunakan yaitu bayangkan mengenai Google Doc atau Google Dokumen. Teman-teman pasti tahu kan? Pasti teman-teman di sini pasti pernah menggunakan Google Dokumen. Nah, ketika teman-teman membuat dokumen di Gdocs atau di Google Docs, maka setiap orang bisa mengaksesnya, benar? Baik untuk menyalin, mengedit, atau mentransfer data di dalam Google Dokumen tersebut, benar kan? Nah, hal ini menciptakan sebuah rantai distribusi dalam sistem yang terdesentralisasi yang membuat orang bisa mengakses dokumen itu atau dokumen Google Doc tersebut di waktu yang sama. Jadi kamu sama teman kamu bisa sama-sama ngedit berbarengan, benar kan? Tidak perlu menunggu persetujuan dari pihak lain. Perubahan dokumen tercatat secara real time dan secara transparan. Kita bisa tahu siapa yang ngubah atau siapa teman kita yang ngedit, benar kan? Kira-kira seperti itulah teknologi blockchain. Walaupun memang tidak sesederhana Google Docs,
teknologi Google Docs itu menggambarkan 3 inti utama dari teknologi blockchain, yaitu yang pertama, aset digital atau dokumen ya di sini. Kalau di Docs ya, dokumen digital tidak disalin melainkan didistribusikan, jadi semua memegang kopiannya. Lalu aset atau dokumen ini memungkinkan untuk diakses secara real time. Dan terakhir, perubahannya sangat transparan sehingga menciptakan kepercayaan pada sebuah sistem. Teman-teman nggak takut kan kalau misalnya nulis sesuatu di Docs lalu takut di-delete sama temennya kayak gitu ya, karena ketahuan. Begitulah juga dengan data yang ada dalam suatu blockchain. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Kalian perlu mengetahui dulu mengenai buku besar, konsep buku besar atau ledger. Buku besar adalah buku yang dalam akuntansi digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di suatu perusahaan dan biasanya dipegang oleh akuntan perusahaan, sehingga mereka yang bisa mengubah, menghapus, dan menambah data. Tahu ya, jadi itu konsep ledger atau buku besar. Nah, blockchain adalah buku besar digital yang terdistribusi nih teman-teman, sehingga benar-benar terbuka untuk siapa saja, tidak ada satu pihak manapun yang mempunyai kontrol absolut gitu. Jadi kalau kata di buku ledger itu kan dipegang kontrol akuntan gitu, kalau misalnya blockchain tidak ada yang memegang kontrol absolut. Blockchain memiliki karakteristik yang menarik karena begitu data telah dicatat di dalam blockchain, nah data tersebut akan menjadi sangat sulit untuk diubah kayak gitu teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya? Mengapa hal tersebut karakteristik tadi bisa terbentuk? Nah, mari kita lihat lebih jauh ke suatu blok. Nih, teman lihat gambarnya blok. Setiap blok terdiri dari 3 komponen, yaitu data, kedua hash dari blok tersebut, dan yang ketiga adalah hash dari blok sebelumnya. Apa itu hash? Hash adalah sebuah kode yang ada di dalam sebuah data di blockchain. Isinya adalah serangkaian kata dan huruf. Nih, nanti teman-teman lihat ya di gambarnya. Kita bahas satu persatu. Komponen pertama adalah data. Data yang disimpan di dalam blok tergantung pada jenis blockchain. Blockchain Bitcoin misalnya menyimpan rincian mengenai transaksi di dalamnya, seperti data pengirim, penerima, dan jumlah koin. Komponen kedua adalah hash, blok dari hash tersebut. Anda bisa membayangkan hash seperti sidik jari nih teman-teman. Karena unik layaknya sidik jari, hash mengidentifikasi suatu blok dan semua isinya. Setelah satu blok dibuat, hash itu pun dihitung menggunakan kriptografi untuk kemudian dilekatkan ke blok tersebut. Jadi setiap blok memiliki hash yang berbeda-beda. Mengubah sesuatu di dalam blok akan menyebabkan hash ikut berubah. Jadi dengan kata lain, hash sangat berguna bila Anda ingin mendeteksi perubahan pada blok. Itulah sebabnya perubahan pada data akan selalu terdetek layaknya Google Doc. Dan jika sidik jari satu blok berubah, maka blok tersebut itu akan menjadi blok baru atau berbeda gitu. Jadi tidak mungkin ada satu blok yang datanya isinya sama kayak gitu. Terakhir, komponen ketiga adalah dalam suatu blok itu ada hash dari blok sebelumnya. Ini secara efektif menciptakan rantai blok, dan teknik inilah yang membuat blockchain sangat aman sehingga blok satu dengan blok lainnya itu terhubung. Mari kita ambil contoh nih teman-teman ya. Di sini kita memiliki blockchain yang terdiri dari 3 blok, teman-teman bisa lihat di gambar. Seperti yang Anda lihat, setiap blok memiliki hash dan hash dari blok sebelumnya. Jadi blok nomor 3 merujuk pada blok nomor 2, blok nomor 2 merujuk pada blok nomor 1. Nah, blok pertama sedikit istimewa karena blok tersebut tidak dapat diarahkan ke blok sebelumnya. Kita menyebut blok tersebut atau blok pertama sebagai blok Genesis. Sekarang katakanlah Anda mengotak-atik blok yang kedua. Hal ini menyebabkan hash dari blok tersebut berubah. Hal tersebut akan membuat blok ketiga dan blok berikutnya menjadi tidak valid karena mereka tidak lagi menyimpan hash yang valid dari blok sebelumnya. Jadi, mengubah suatu blok akan membuat semua blok berikutnya menjadi tidak valid sehingga uji coba perubahan data tidak akan diterima oleh network. Tapi, menggunakan hash saja tidak cukup atau membuat sebuah blok memiliki sidik jari yang gitu itu nggak cukup untuk mencegah adanya gangguan keamanan teknologi. Karena komputer saat ini sangat cepat dan bisa menghitung ratusan ribu hash per detik. Sehingga ada saja nih orang yang bisa secara efektif merusak satu blok dan menghitung ulang semua hash untuk blok-blok lainnya untuk membuat blockchain tersebut berlaku lagi. Jadi, untuk mengurangi hal ini, blockchain memiliki suatu sistem yang disebut sebagai proof of work. Ini adalah mekanisme yang memperlambat penciptaan blok baru. Dalam kasus Bitcoin, dibutuhkan sekitar 10 menit untuk menghitung bukti kerja yang dibutuhkan dan untuk menambahkan blok baru. Jadi mau bikin blok baru itu butuh 10 menit, blok baru lagi 10 menit lagi, jadi semakin lama. Mekanisme ini membuat kita sangat sulit untuk mengotak-atik blok, karena jika Anda mengotak-atik satu blok, Anda harus menghitung ulang proof of work untuk semua blok berikutnya, dan akan memakan waktu yang sangat amat lama. Lalu, ada satu cara lagi yang membuat blockchain dapat mengamankan dirinya sendiri, yaitu dengan karakteristik mendistribusinya. Alih-alih menggunakan entitas pusat untuk mengelola rantai atau jadi ada satu entitas yang mengurusi blockchain gitu, blockchain menggunakan jaringan peer-to-peer dan siapapun diperbolehkan untuk bergabung. Saat seseorang bergabung dengan jaringan ini, dia mendapatkan full copy dari blockchain. Komputer yang bergabung dalam jaringan blockchain disebut sebagai node, N-O-D-E, node. Node ini dapat memverifikasi bahwa semua blok masih dalam kondisi yang benar. Diingat ya, bahwa node adalah komputer yang bergabung dalam suatu jaringan blockchain, karena istilah ini akan sering kita gunakan selanjutnya. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi saat seseorang menciptakan sebuah blok baru. Blok baru itu dikirimkan ke semua orang di dalam jaringan. Setiap node kemudian memverifikasi blok yang akan dibuat tersebut untuk memastikan bahwa blok itu belum dirusak. Jika semuanya sudah selesai melakukan pengecekan, masing-masing node menambahkan blok ini ke blockchain mereka sendiri. Semua node dalam jaringan ini menciptakan konsensus. Mereka setuju tentang blok apa yang valid dan yang tidak. Blok yang dirusak akan ditolak oleh node lain di dalam jaringan. Jadi, untuk berhasil mengotak-atik sebuah blockchain, Anda harus mengotak-atik semua blok di rantai blok tersebut, membuat ulang proof of work-nya untuk setiap blok, dan mengendalikan lebih dari 50% peer-to-peer jaringannya. Baru setelah itu, manipulasi blok bisa diterima oleh orang lain. Atau dengan kata lain, ini hampir tidak mungkin dilakukan.
Jadi tidak ada orang yang bisa mengotak-atik blockchain dengan teknologi sekarang. Jadi keamanan dari blockchain berasal dari penggunaan creative hashing, mekanisme proof of work, dan distribusi. Sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari teknologi blockchain. Blockchain didesain sebagai sebuah database terdesentralisasi seperti yang tadi kita bahas, yang berfungsi sebagai sebuah buku kas atau ledger. Buku kas blockchain ini merekam dan menyimpan data dalam sebuah blok yang disusun secara kronologis dan terkait menggunakan bukti kriptografi. Hal ini sudah kita bahas di video kedua, benar? Nah, pembuatan teknologi blockchain memberikan banyak sekali keuntungan bagi banyak industri. Akan tapi sifat desentralisasi ini juga membawa beberapa kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan teknologi blockchain. Pertama-tama kita akan membahas mengenai kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah terdistribusi. Dikarenakan data dalam blockchain disimpan dalam ribuan perangkat dalam sebuah jaringan secara sekaligus, sistem dan datanya sangatlah kuat terhadap kegagalan teknis dan cyber attack. Sedangkan kalau sekarang nih, banyak database konvensional bergantung kepada sebuah atau hanya beberapa server yang sangat rentan terhadap kegagalan teknis dan serangan cyber. Contoh nih teman-teman, biar kebayang ya. Pernahkah kalian, teman-teman semua di sini yang menonton, mengalami kesulitan mengakses layanan Google? Misalnya YouTube tiba-tiba nggak bisa dibuka, Gmail nggak bisa dibuka, Google Docs nggak bisa dibuka di saat yang bersamaan. Pasti pernah deh. Nah, hal tersebut terjadi karena server Google mengalami temporary problem dan karena semua layanan bergantung dengan server tersebut. Kayak gitu. Jadi kalau server error, ya semua layanan error. Nah, dengan blockchain, jaringan tidak bergantung pada satu atau beberapa server manapun, melainkan ribuan tersebar. Sehingga jika ada satu komputer miner yang mati atau node yang mati, jaringan tetap berjalan secara normal dan tidak terkendala. Kelebihan yang kedua adalah stabil dan permanen. Sebuah data yang sudah dimasukkan ke dalam blockchain sangatlah susah untuk dihilangkan atau dirubah. Ini membuat blockchain sangat baik untuk menyimpan riwayat finansial atau data-data lain di mana jejak audit itu dibutuhkan. Dikarenakan setiap perubahan dapat terlacak dan secara permanen disimpan dalam sebuah ledger digital dan terdistribusi dan terbuka untuk publik. Sebagai contoh, sebuah bisnis dapat menggunakan teknologi blockchain untuk mencegah tindakan penipuan dari karyawan. Dalam senario ini, blockchain dapat menyediakan sebuah riwayat untuk semua transaksi finansial yang aman dan stabil yang terjadi dalam perusahaan itu. Ini membuat sangat sulit untuk karyawan untuk menyembunyikan transaksi yang mencurigakan karena semuanya ketahuan. Sekarang kita akan membahas mengenai kekurangan blockchain. Kekurangan blockchain yang pertama adalah tidak dapat melakukan modifikasi data. Salah satu kelemahan lagi dari sistem blockchain adalah setelah data ditambahkan ke dalam blockchain, sangatlah sulit untuk merubahnya, benar kan? Walaupun memang stabilitas dan permanen adalah salah satu kelebihan dari blockchain, ini tidaklah selalu sesuatu yang baik. Coba bayangkan, sekarang saat kita melakukan kesalahan transfer uang ke dalam sebuah rekening, kita bisa melapor ke bank sebagai entitas sentral untuk meng-cancel transaksi tersebut. Meskipun tidak mudah, namun hal tersebut bisa dilakukan. Akan tapi, dengan blockchain, kita tidak dapat melakukan hal tersebut. Jika transaksi sudah terjadi, maka transaksi tersebut tidak bisa diubah atau di-cancel. Sehingga jika ada kesalahan, maka tidak ada cara untuk memperbaikinya. Sehingga kita harus teliti sebelum melakukan sebuah transaksi dalam jaringan blockchain. Kelemahan yang kedua adalah private key atau kunci pribadi. Dalam sistem blockchain, setiap user memiliki private key. Nanti ini kita akan bahas di modul wallet. Mudahnya, ini adalah seperti tanda tangan digital yang membuktikan bahwa kita memiliki kuasa atas sebuah wallet. Jadi saat ada orang yang mentransfer sesuatu ke wallet kita dapat mengaksesnya, gitu. Karena kita punya private key-nya atau seperti tanda tangannya tadi. Jadi jika seorang pengguna kehilangan atau lupa private key-nya mereka, secara otomatis uang yang ada di dalam wallet mereka juga hilang. Mereka tidak punya akses lagi dan tidak ada yang dapat mereka lakukan mengenai hal tersebut. Kelemahan yang ketiga adalah inefisiensi. Blockchain dengan sistem proof of work tidaklah efisien karena kegiatan mining yang sangat kompetitif. Hanya ada satu pemenang setiap 10 menit, sehingga pekerjaan mining lainnya menjadi sia-sia. Hal ini menginsentif miner untuk terus menambah kemampuan komputasinya agar chance untuk menang bertambah besar. Oleh sebab itu, teman-teman mungkin sering lihat berita mengenai sumber daya, khusus sumber daya listrik yang digunakan oleh jaringan Bitcoin itu meningkat secara pesat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Dan sekarang, jaringan blockchain ini telah mengkonsumsi lebih banyak energi dari satu negara seperti Denmark, lebih dari Irlandia, dan bahkan lebih dari Nigeria. Bayangin, untuk menjalankan jaringan network blockchain ini, listrik yang dibutuhkan itu lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh Denmark, Irlandia, dan Nigeria. Hal inilah yang sempat dinyatakan juga oleh Elon Musk yang khawatir mengenai sumber energi tidak terbarukan yang digunakan untuk menambang Bitcoin. Kesimpulannya, di luar kelemahan-kelemahan tersebut, teknologi blockchain memberikan banyak sekali kelebihan. And blockchain is here to stay. Kita masih memiliki jalan yang sangat panjang untuk sampai pada tahap adopsi massal. Akan tetapi, banyak industri sudah mulai mencicipi sistem blockchain. Kira-kira menurut kamu, apa aja sih manfaat dari blockchain? Kita bahas di video selanjutnya ya.
Teknologi blockchain dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Agar teman-teman semakin tergambar mengenai konsep blockchain dan use case-nya, mari kita telusuri berbagai manfaat blockchain. Yang pertama adalah blockchain dalam supply chain. Rantai pasokan atau supply chain yang efisien merupakan inti dari banyak bisnis yang sukses, yang berkaitan dengan penanganan barang dari pemasok sampai ke konsumen. Saat ini, untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam sebuah supply chain, terbukti sangat sulit. Risiko terjadinya manipulasi juga besar, entah oleh pihak gudang, tim purchase, tim distribusi, dan lain-lain. Nah, teknologi blockchain dapat menciptakan tingkat transparansi baru di bidang ini. Untuk menjadi lebih kuat dan andal, berbagai industri membutuhkan ekosistem rantai pasokan yang dapat dioperasikan dengan database yang tidak bisa berubah atau permanen. Coba bayangkan Walmart atau supermarket di Indonesia, misalnya Hypermart. Anggap Walmart atau Hypermart mengalami banyak return barang. Tanpa blockchain, Walmart atau supermarket tidak bisa menentukan point of failure-nya. Jadi barangnya ini rusak di mana ya? Apakah karena tim gudang atau memang dari supplier yang sudah rusak gitu? Mereka tidak tahu. Namun dengan blockchain, pergerakan material dan statusnya dari supplier sampai ke tangan konsumen dapat di-track, sehingga supermarket seperti Walmart, Hypermart dapat mengetahui di mana letak kesalahannya untuk kemudian diperbaiki di kemudian hari. Kegunaan yang kedua adalah blockchain dalam industri game. Industri game telah menjadi salah satu industri hiburan terbesar di dunia, dan teknologi blockchain dapat membuatnya lebih besar lagi. Sekarang nih, aku yakin teman-teman di sini banyak yang gamer juga. Nasib para gamer cenderung berada di tangan pengembang atau developer game tersebut, benar kan? Di sebagian besar game online, gamer dipaksa untuk mengandalkan server yang disediakan pengembang dan mengikuti serangkaian aturan pengembang yang selalu berubah kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman lagi main, sebut game misalnya Valorant atau Point Blank, ya teman-teman kadang suka ngeluh kan, aduh servernya nge-lag dan lain-lain ya. Teman-teman can do nothing about it gitu. Dalam konteks ini, blockchain dapat membantu mendesentralisasi kepemilikan, manajemen, dan pemeliharaan game online. Selain itu, apabila kamu gamer, pasti kamu juga tahu bahwa jika kita memiliki item di dalam satu game, maka item game tersebut tidak bisa eksis di luar title ya, atau di luar game itu. Misalnya item game Valorant ya hanya milik Valorant, CSGO ya hanya milik CSGO. Kita tidak bisa mentransfer item tersebut di luar sistem game, sehingga ini menghilangkan kemungkinan kepemilikan nyata dan pasar sekunder atau jual beli item di luar sistem game tersebut. Dengan menggunakan pendekatan berbasis blockchain, game bisa menjadi lebih berkelanjutan dalam jangka panjang, dan sistem in-game dapat dikeluarkan sebagai crypto collectible. Jadi bayangin teman-teman punya item tersebut bisa dikoleksi gitu dengan menggunakan teknologi namanya NFT atau non fungible token, nanti kita bahas di modul lainnya. Sehingga item teman-teman itu memiliki value beneran di dunia nyata kayak gitu. Kebanyakan game dijalankan di atas blockchain Ethereum, tapi terdapat juga daftar proyek yang berkembang pada jaringan lainnya seperti EOS, Engine, Loom, Tron, dan masih banyak lagi. Kalau kalian mau cari tahu lebih lanjut mengenai hal berikut atau game yang berbasis cryptocurrency, teman-teman bisa lihat nih game-game seperti ini ya, lihat logo-logonya. Decentraland, CryptoKitties, Gods Unchained, My Crypto Heroes, Cheese Wizard, Crypto Space Commander, dan masih banyak game lainnya. Teman-teman cari tahu aja terus sendiri. Lalu manfaat penggunaan blockchain yang ketiga adalah blockchain dalam industri perbankan. Mengirim uang secara internasional merupakan pekerjaan yang merepotkan bagi perbankan tradisional ya, terutama karena jaringan perantara yang berbelit-belit, biaya dan waktu penyelesaian yang sangat lama menjadikan jasa ini mahal dan tidak dapat diandalkan untuk transaksi yang mendesak. Maka uang kripto dan blockchain dapat menghilangkan pihak perantara ini dan memungkinkan transfer yang murah dan cepat di seluruh dunia. Sebagai contoh, sebut misalnya ada Mbak Ami nih, adalah seorang TKI di Arab yang mau mengirimkan uang ke Indonesia. Untuk melakukan hal tersebut, banyak hal yang harus ia lakukan dan biaya yang cukup besar. Itulah mengapa banyak TKI memilih untuk membawa pulang uang as daripada harus mengirimnya secara rutin. Dengan blockchain dan cryptocurrency, misal Bitcoin, Mbak Ami bisa dengan mudah menggunakan handphonenya untuk mengirimkan Bitcoin dan dengan hanya memasukkan alamat wallet keluarganya, misalnya punya orang tuanya atau punya anaknya. Sistem ini dapat mengirim uang, atau sistem blockchain ini dapat mengirim uang secara lebih efisien dan cepat, serta biaya yang jauh lebih murah daripada menggunakan layanan bank konvensional. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat blockchain dalam layanan kesehatan. Menyimpan catatan medis dengan cara yang baik sangat penting bagi sistem layanan kesehatan, dan ketergantungan pada server terpusat sangat berisiko bagi informasi sensitif. Teknologi blockchain dengan transparansi dan keamanannya merupakan platform yang ideal untuk menyimpan catatan medis. Dengan mengamankan catatan secara kriptografis di blockchain, pasien dapat menjaga privasi mereka, sambil juga dapat berbagi informasi medis dengan lembaga layanan kesehatan. Jika semua peserta dari sistem layanan kesehatan dapat memasuki database global yang aman, aliran informasi akan jauh lebih cepat di antara mereka. Sekarang, bayangin ya, saat kamu hendak berobat ke rumah sakit baru yang kamu belum pernah berobat atau kunjungi sebelumnya, pasti kamu diminta untuk melakukan registrasi, benar kan? Bagaimana jika ternyata kita sedang dalam kondisi kritis, udah masuk UGD gitu kan, dan tidak ada waktu untuk melakukan registrasi? Nah, dengan teknologi blockchain, semua rumah sakit yang bergabung dalam sistem akan memiliki data yang sama, namun privasi tetap terjaga, sehingga nantinya tidak lagi diperlukan registrasi-registrasi yang kadang tanda kutip kita suka bilang ribet gitu, mau berobat aja kok registrasi terus kan gitu. Dan terakhir adalah penggunaan blockchain untuk amal atau charity. Nah, blockchain juga bisa loh membantu kegiatan beramal kita. Tantangan yang sering dihadapi organisasi amal adalah terbatasnya media dalam menerima dana, benar kan? Juga kadang yang menjadi concern adalah tujuan akhir dana yang disumbangkan sulit untuk dilacak dengan tepat. Jadi kita nggak tahu nih, kita sebagai donatur nggak pernah tahu sebenarnya duit kita tuh beneran nggak sih disalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, tidak diragukan lagi, kelemahan tersebut akan menghambat banyak orang untuk mendukung organisasi-organisasi ini, sehingga susah tuh kalau kita mempunyai foundation tanpa ada backingan kayak gitu, karena orang kadang nggak percaya. Nah, crypto philanthropy dengan penggunaan teknologi blockchain dapat menyelesaikan masalah ini, yaitu keterbatasan media penerimaan dana dan masalah transparansi.
Sifat yang melekat pada teknologi blockchain bisa diandalkan untuk memastikan adanya transparansi, partisipasi global, dan pengurangan biaya, sehingga akan memaksimalkan dampak dari amal itu sendiri. Salah satu organisasi di bidang ini adalah Blockchain Charity Foundation. Kamu bisa cari tahu lebih lanjut tentang Blockchain Charity Foundation jika penasaran dan ingin belajar lebih lanjut lagi. Nah, kesimpulannya, itulah beberapa kegunaan blockchain. Masih banyak sebenarnya potensi-potensi lainnya dari blockchain yang mungkin sampai saat ini belum terpikirkan, karena teknologi ini relatif baru. Menurut kamu, blockchain bisa ngapain lagi?